siang-siang ini harusnya semangat gitu Pak. Semangat apa Mas? Ya oke, sebenarnya saya mau kembali lebih barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Yang pertama syukur kepada Allah dan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan pada kita semua pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan, kewarasan, kelonggaran, yang mana pada siang hari ini walaupun suasananya berbeda, tapi Bapak dan Ibu karyawan SMP Tirta ini masih tetap semangat. Nah, dalam acara hari ini yaitu diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rafiqul Irfan Barodi. Nah, sebelum itu insya Allah ada pembukaan dari Bapak Marioto. Nah, saya selaku yang membawakan acara pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu saja, yang pertama yaitu pembukaan dari Bapak Marioto. Waktu dan tempat dipersilakan. Disuruhkan Pak, banyak senyum loh. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah bermanfaat dan barokah. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan melihat dan mendengarkan diseminasi ya, dengan judul disiplin positif yang akan nanti disampaikan oleh salah satu guru kita yang saat ini mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-11 SMP Timur Hasan Kabupaten Boyolali. Nanti silakan untuk didengarkan dengan seksama apa yang akan beliau sampaikan. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada siang hari ini berhalangan hadir untuk membuka kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Jadi diseminasi itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan sesuatu. Suatu itu ada gagasan, temuan hingga inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi atau kegiatan lain. Untuk itu pada siang hari ini kita semangati beliau Pak Rafiqul Irfan Barodi dalam menjalankan kegiatan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 ini untuk memberikan kelancaran dan keberkahan dan berhasil sampai nanti di akhir pendidikan beliau. Kita dukung beliau agar nanti berhasil menjadi guru penggerak, sehingga nanti di SMPIT ini banyak guru penggerak sehingga ya ini akan membawa dampak yang baik bagi sekolah kita. Begitu Bapak Ibu, semangat ya, semangat ya. Demikian nanti waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Rafiqul Irfan Barodi untuk penyampaian diseminasinya. Dari saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, apabila banyak tutur kata yang tidak berkenan, bisa mohon maaf yang setulus-tulusnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pembukaannya disyukuri alhamdulillah jazakallahu khairan.
yang kita tunggu-tunggu yaitu acara inti. Ketok lah. Acara inti, nah, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Profesor Irfan Barbani dengan tema diseminasi disiplin positif. Atas waktu untuk beliau Bapak Profesor Irfan Barbani waktu dan tempat dipersilakan. Sambil menunggu mic-nya, jadi saya buka dulu. Alhamdulillah, jadi adalah kasar kalau bersyukur. Syukur Allah yang dilawat, syukur Allah Muhammadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi wa ashabihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan untuk waktunya, sedianya sudah menghadiri acara pada siang hari ini, walaupun mungkin tadi yang dinyatakan full dari masyarakat dan full, kemudian masih semacam ada siang hari ini. Kami pribadi menyokori yang termasuk alhamdulillah jasa mudah. Kemudian langsung kita mulai ya. Sebelum kita mulai, saya ingin melakukan ice breathing dulu ya. biar tidak es krim itu kan kemasan es. Jadi nanti ini ya makan. Jadi ini kita hanya sen jadi tidak akan Lagi hari ini kita hanya sharing saja, jadi saya akan sharing berbagi dengan perjalanan tentang pembelajaran yang sudah saya lalui di dalam guru penggerak. Nah, mungkin nanti bisa menjadi manfaat untuk kita semua, untuk panjenengan pribadi, atau mungkin panjenengan akan ikut berikutnya mungkin di guru penggerak. Di sini kebetulan ada senior saya, ada senior saya jadi guru penggerak. Saya melakukan speaking dulu ya. Jadi ini nanti speakingnya saya menyebutkan nama hewan, kemudian saya kasihkan ke siapa. Jadi misalnya saya kucing untuk Pak Wahab. Nah, kucing itu kan KUCING. Berarti urutannya apa? G. Nah, silahkan nanti Pak Wahab mencari hewan dengan huruf G, dikasihkan ke siapa gitu. Gajah berarti gajah dikasih harimau untuk kayak gitu ya. Paham ya caranya? Caranya paham ya? Saya tunjuk dulu ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Ya boleh. Yang tidak boleh bahasa Inggris ya, karena mungkin yang bahasa Inggris kan ya jangan bahasa Inggris dari latihnya ya. Saya mulai dulu ya. Panda untuk buku kita. Ular untuk Pak Marioto. Anjing untuk Pak Willy. ya, mas
Itu cuma itu ya, cuma supaya kita tidak saya mulai ya. Diskriminasi disiplin positif. Kalimat mati pertama, apa menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa. Bisa, ya. Oke, dari coba bisa. Apakah menurut Bapak Ibu memberikan hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Nah, oke, bisa. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah menurut Bapak Ibu guru? Apakah menurut Bapak Ibu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa? Iya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas di simulasi kali ini dari ketiga pertanyaan tersebut. Oke. Apakah contoh budaya positif atau disiplin positif yang sudah Bapak Ibu lakukan? Saya ingin bertanya kepada Ibu Eklis. Dapat memberikan contohnya budaya positif yang mungkin Ibu terapkan di pembelajaran Ibu. Iya, tidak boleh. Tidak apa biasanya apa? Kan kita sudah konsekuensinya. Tidak boleh mengeluarkan baju. Ya. Tidak boleh tidur, tidak boleh gojek ketika pelajaran. Mungkin itu saya ingin bertanya ke Pak Tio mungkin. Kolaborasi dengan teman bekerja. Kolaborasi dengan teman bekerja. Terus, oke. Satu lagi, Bu Risma. Kalau kita biasanya kelas harus bersih dulu sebelum dimulai. Terus juga memastikan siswa itu tidak boleh tiduran di kursi di lantai. Terus juga bicara yang baik dengan guru. Ya, jadi sebenarnya budaya positif itu sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini mungkin di tahun lalu sudah dibahas oleh Bu Zulfa. Jadi siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang menjadi sentral dari pendidikan kita. Bahkan dari pendidikan nasional itu kan merupakan dari kelahiran beliau. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah ini menuntun kodrat anak. Agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi menuntun. Yang namanya menuntun itu berarti cepat apa lambat? Lambat ya, misalnya kalau itu mas selanjutnya dituntun, nah gitu itu kan berarti pelan. Jadi menuntun kodrat anak, menuntun kodrat anak supaya anak itu bisa tumbuh berkembang nanti sehingga dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan di kehidupannya. Nah ini ya, menuntun kodrat anak. Kodrat anak itu ada beberapa kodrat anak. Pertama, kodrat anak itu ada kodrat zaman, kodrat alam, kodrat bermain. Nah ini, jadi kodrat alam itu apa? Alamnya itu ya alam sekarang, kodrat alam sekarang. Gitu. Zamannya zaman sekarang. Kita tidak bisa sudut pandang kita gunakan di zaman dulu. Nggak bisa. Anak sekarang kan beda ya. Tapi cenderungannya beda. Kalau dulu kita dimarahi Bapak Ibu guru, paling ke rumah malah dimarahi dengan Bapak kita, ya kan? Maaf itu, wah kamu malah belajar itu. Sekarang beda. Kalau ada anak ngadu ibunya ke bapaknya, yang dipermasalahkan malah ibunya. Jadi kodrat alamnya, kodrat zamannya itu sudah berbeda. Kemudian ada anak juga punya kodrat bermain, ya Bapak Ibu. Jadi walaupun anak kita itu usianya usia SMP. Dulu saya barang mikir SMP kok dolanan. Salah gitu, ternyata walaupun masih anak SMP, anak SMA itu mereka tetap punya kodrat untuk bermain. Jadi ini bisa kita gunakan di dalam pembelajaran kita untuk cara yang menyenangkan anak, cara yang bermain. Kemudian dasar pendidikan berikutnya adalah berhamba pada anak. Berhamba pada anak ini maksudnya adalah kita mendekati anak itu dengan tulus, tidak ada rasa dengki, rasa marah, gitu ya. Melakukan pendekatannya dari hati ke hati. Kemudian bukan tabula rasa. Tabula rasa ini walaupun sepertinya bahasa Indonesia, ini bukan bahasa Indonesia. Tabula rasa ini berasal dari bahasa Latin. Tabula rasa. Memang sepertinya kata-katanya seperti bahasa Indonesia ya. Tapi tabula rasa itu berasal dari bahasa Latin. Tabula itu bahasa Latin, rasa itu juga bahasa Latin. Jadi tabula rasa, tabula itu adalah buku, rasa itu adalah coretan. Gitu.
Jadi tabula rasa anak itu bukan buku yang kosong. Jadi anak itu sudah ada isinya. Kalau panjenengan yang sudah punya anak atau panjenengan yang sudah saudara itu kan mesti dari kecil itu sudah bakatnya beda. Okay. Kecenderungan sifatnya juga beda. Nah itu anak itu sudah membawa kodrat masing-masing. Jadi tidak bisa kita samakan atau tidak bisa kita anggap bahwa anak itu kosong. Saya mau membantu anak seperti itu, tidak bisa. Anak itu sudah ada bawaannya dari itu. Nah, kemudian dasar pendidikan PhD yang berikutnya adalah budi pekerti dan budaya. Jadi budi pekerti di sini, budi itu cipta, rasa, karsa. Pekerti itu budi itu cipta, rasa, karsa, dan pekerti itu adalah pengejauhannya. Jadi pendidikan PhD itu lebih menekankan pada akhlakul karimah. Termasuk di sini siswa kita kan yang menerapkannya akhlakul karimah. Kemudian guru sebagai tukang kebun kehidupan. Jadi tukang kebun itu bagaimana maksudnya? Ya anak itu sudah punya bakat, ya, sudah punya setelan dari sananya masing-masing. Ya. Kita nggak bisa, misalnya kita nanam jagung, tumbuhnya padi, kan nggak mungkin. Ya nanam jagung nanti tumbuhnya jagung, berarti anak itu sudah punya setelan. Oh nanti akan tumbuh jadi jagung nih. Nah, sebagai tukang kebun, kita itu hanya bisa menyiapkan tempat tumbuhnya anak itu supaya dia bisa tumbuh secara optimal. Itu yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi tidak bisa, anak ini kosong, saya pengen jadi anak saya modelnya kayak gini, tidak bisa. Anak itu sudah ada setelahnya dari sana. Kita itu hanya mengarahkan, menuntun, membimbing supaya dia itu memiliki budi pekerti yang baik sehingga dia dapat selamat dan bahagia di dalam kehidupannya. Atau ini sekilas tentang kehidupan dasar pendidikan oleh PhD. Oke, kita sama. Nah, budaya positif atau disiplin positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa ini saya profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai dari esensi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka kan menekankannya pada profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif ada 7 konsep nih. Ada 7 konsep dalam budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nah, yang poin ke-6 ini yang kemarin waktu itu di grup ditanyakan gitu. Dan waktu itu saya belum bisa jawab karena saya belum tahu gitu. Saya belum tahu. Nah, sekarang saya sudah tahu sih. Dan keyakinan kelas ini harus dibuat. Ini digunakan untuk akreditasi juga nih. Dulu seingat saya itu ada bagian menyatakan tentang keyakinan kelas. Nah waktu itu saya jawab itu paling peraturan kelas. Ternyata beda nih keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Nah perubahan yang pertama, siswa adalah subjek aktif dalam pembelajaran. Jadi sama dengan kurikulum merdeka nih. Karena paradigma perubahan yang dibawa kurikulum merdeka itu adalah siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi mari kita mulai tinggalkan cara mengajar di mana kita itu berperan sentral di tengah, kita mengambil pusat di tengah, kemudian kita memberikan ceramah kepada siswa kita. Mari mulai kita tinggalkan itu, kita ganti dengan siswanya yang aktif di dalam pembelajaran. Jadi ide-ide dari mereka, keinginan-keinginan dari mereka, harapan-harapan dari mereka itu mari kita sebisa mungkin kita tuangkan dalam pembelajaran kita. Oke. Kemudian pendekatannya berusaha pada siswa, jadi lebih ke student center, bisa dengan diskusi atau praktikum, kalau mungkin IPA atau mungkin dengan menggali literasi secara bersama. Yang jelas jangan sampai kita yang menjadi tokoh utamanya, kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian lingkungan belajar di mana siswa terlibat, didengar, didorong untuk mengambil inisiatif. Nah ini ya, lingkungan belajar juga harus enak gitu. Jadi siswa itu terlibat, didengar, didorong untuk mengambil inisiatif. Jadi siswa bisa, Pak besok belajarnya kayak gini gimana, Bu besok belajarnya kayak gimana. Nah, paling nggak itu kita bisa menampung ide dari mereka, kemudian kita terapkan sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar siswanya menjadi siswa yang lebih otonom,
kritis dan kreatif. Ini paradigma perubahan yang dibawa di dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya ini. Jadi sebenarnya konsep ini itu sebenarnya adalah konsep dari kurikulum Merdeka. Kemudian ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol dikemukakan oleh Dr. William Glasser, seorang pendidik dan psikiater. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita meminta murid melakukan sesuatu, ayo kerjakan ini, murid mengerjakan. Itu sebenarnya seolah-olah kita bisa mengontrol siswa, ya kan? Padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya siswa itu dia mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Jadi kita mengizinkan siswa mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi yang tidak ini hanya ilusi saja. Kemudian juga ada ilusi bahwa semua penguatan efek positif dan efektif itu bermanfaat. Penguatan positif dan positif itu seperti memberi hadiah. Ayo juara 1 nanti bapak hadiahi bebek. Saya dulu pernah kayak gitu soalnya. Nanti yang ulangan dapat nilai 90 bapak kasih bebek. Kayak gitu pernah. Sebenarnya itu hanya ilusi penguatan positif itu memberikan ilusi penguatan pada anak. Dan terus yang juara 2, apakah itu bukan prestasi juga? Juara 2 kan dapat nilai nomor 2 juga prestasi, gitu kan? Atau yang juara awalnya dari posisi paling bawah naik menjadi 26, naik peringkatnya, apakah itu juga bukan prestasi? Itu kan juga prestasi. Jadi dengan seolah-olah kita memberikan hadiah pada yang juara 1, penghargaan pada yang juara 1, yang juara-juara di bawahnya itu seolah-olah tidak terlihat. Oke, jadi ilusinya di situ. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dengan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misalnya kalau Mas kamu itu loh bajunya udah dimasukkan, kamu mau jadi apa kayak gitu. Dengan kritik itu mungkin anak bisa berubah gitu. Ada menguatkan karakter, tapi nanti ada timbal baliknya, itu anak mungkin jadi kurang respect dengan kita, dendam dengan kita. Kita kan nggak tahu kan gitu. Nanti ketika dewasa mereka bagaimana. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengarahkan boleh, membimbing boleh, tapi kalau memaksa itu sepertinya tidak bisa. Kita nggak bisa memaksa anak, karena hati orang itu kan masing-masing, hati orang itu masing-masing. Ini dari kontrol tadi, tadi masih sama. Kemudian ketika mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pertama kali pikirkan ketika kita mendengar kata disiplin? Apa? Pak Joko, tertib, ada lagi tepat waktu, ada lagi Pak Suroso. Wah, ini adalah Menteri Kedisiplinan. Apa Pak? Ketika kita mendengar kata disiplin, efektif. Ya, efektif. Oke, ketika kita mendengar kata disiplin. Oke, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Terus dihubungkan juga dengan hukuman. Padahal dalam sebenarnya ya kata disiplin itu sebenarnya artinya itu belajar, ya. Berasal dari bahasa Latin disiplin, itu artinya belajar. Makanya ada kata disiplinnya itu artinya pelajar, gitu. Jadi disiplin itu artinya itu belajar, kayak tadi belajar. Gitu. Lama-kelamaan kata itu berubah alami di budaya kita, sehingga berubah seolah-olah itu kepatuhan seseorang pada peraturan. Gitu, ya. Akhirnya yang kita memahami sebagai disiplin itu kepatuhan seseorang pada peraturan. Jadi pada dasar aslinya kata disiplin itu berasal dari kata belajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin dari dalam, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja. Sebab jika kamu tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi self disiplin yang paling baik itu adalah disiplin dari dalam. Berarti kalau kita memaksa anak,
apakah itu termasuk self disiplin? Bukan, dan kita boleh tulis bukan. Jadi self disiplin itu harus berasal dari dalam diri anak sendiri. Nah, itu boleh kita mengarahkan, boleh, tetapi suasananya, situasinya jangan menekan anak, gitu. Jangan memberikan tekanan mental atau stres, kita marahi. Jadi suasananya dibuat diskusi. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas caranya. Kalau kita nggak boleh memaksa anak, kalau kita nggak boleh kasar pada anak, bagaimana caranya? Oke. Dan saya ada kasus nih ya. Misalnya Doni mengambil jajan milik temannya. Nah, ini ya. Kita kalau ada kasus seperti ini contoh kasus mungkin panjenengan akan menghadapi kasus yang lain. Gitu. Di sini misalnya Doni mengambil jajan milik temannya nih. Oke. Kalau kita ada kasus, sebaiknya cara yang pertama kita lakukan adalah mengetahui dasarnya. Dasar dari kebutuhan dasar dari si Doni ini apa yang ingin dia penuhi. Karena pada dasarnya ketika anak melakukan tindakan, kita melakukan tindakan itu ada dasarnya gitu. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama survival atau bertahan hidup. Contohnya apa? Makan. Itu bertahan hidup. Dan kalau kita nggak makan, berarti Pak Andi nggak petah gitu. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kita hidup itu kan membutuhkan cinta, kita Pak Tio ya. Cinta kasih sayang itu tetap ya. Kemudian penguasaan ini hubungannya dengan kita bisa melakukan sesuatu, bisa memimpin, nah itu penguasaan. Jadi kita memiliki kuasa terhadap sesuatu, itu termasuk kebutuhan. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan tentang kebebasan. Jadi pengen bebas, pengen punya pilihan yang banyak, bisa pilih ini itu, ternyata kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi enjoy ya, pilih kebutuhan untuk bisa menikmati suasana. Nah, kalau kita pilih dari kasus ini, kasus Doni mengambil jajan milik temannya, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Doni? Nah, bisa 3-3-nya gitu. Bisa 5-5-nya gitu. Karena lapar. Nah, kalau lapar itu berarti dia hidup ya. Paling dasar itu ya fisiologi. Kemudian yang kedua, supaya mendapat perhatian. Berarti ini kebutuhan dasar ya. Sayang, ya pengen disayangi. Kemudian kalau kita iseng. Nah, iseng itu berarti apa? Ada orang yang ditanya, kamu kemarin kenapa budi? Kemarin itu saya tanya, kenapa kamu bully? Bercanda. Ya begitu baru bercanda. Itu berarti apa? Senang. Kemudian merasa hebat supaya temannya takut. Penguasaan ya. Bosan dengan makanan yang dia punya. Ya kebebasan mungkin. Jadi mari ketika coba deh kalau kita ketemu anak ya, kita tanya, kamu tadi kok begini itu alasannya apa? Jangan langsung dijawab bla 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 bla. Dasarmu tadi apa? Coba ditanya. Mesti salah satunya itu nanti mereka ada 5 kebutuhan dasar itu tadi. Mesti salah satunya dia kekurangan itu dan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, buat yang ibu-ibu mungkin bisa diterapkan ke anaknya dan dicoba. Anak kalau tantrum ya kan, anak kalau tantrum itu termasuk kita loh sebagai manusia dewasa ya. Kalau iya kita sebagai manusia kalau kita tantrum ya, pasti ada 5 dari kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Oke. Nah itu ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ya. Ada, kita masuk ke bagian keempat gitu. Sudah 30 menit saja. Ini maksimal 1 jam saya paham. Teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu perilakunya ada 3 gitu. Ketika melakukan sesuatu, misalnya nih, masa datang. Ya kan, pas lo datang lari gitu. Asal kita menyebar ke seluruh dunia. Waktu kelas cleaning dulu.
ada nih teori motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku berjalan solo nah itu yang teori yang pertama ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain ya, reward 100% dan juga jadi pengen mendapatkan hadiah. Motivasinya itu yang pertama tadi yang pertama tadi menghindari hukuman ya, supaya pokoknya saya daripada ikut urusan Pak Suroso gitu misalnya, atau mungkin ketika ada di dengan minta tolong dengan saya daripada urusan karo eklis saya kerjain aja. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya dapat reward, supaya dapat hadiah ya, supaya dapat penghargaan imbalan. Saya pengen dikasih geng-geng sama Pak Rofik. Nah, dulu itu saya angkatan yang kepala itu biasanya saya geng-gengi semua geng-geng. Ternyata begitu ya. Atau supaya saya dapat hadiah dari Pak Suroso. Terus motivasi yang ketiga, ya motivasi yang ketiga yang paling penting itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang ini yang pertama itu motivasi eksternal, yang kedua motivasi eksternal juga. Nah, yang terakhir ini motivasi internal. Nah, inilah yang harus kita bangun pada anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang berat ya, membangun motivasi internal pada anak didik kita. Jangan yang pertama, yang kedua bisa, tapi efek jangka panjangnya itu kurang bagus. Paling bagus itu motivasi internal. Jadi kalau kita pengen ngajar, pengen ngajar itu ya motivasi dari kita sendiri gitu. Misalnya seperti itu. Atau anak didik kita supaya bisa menjadi anak didik yang aktif, menjadi anak didik yang sopan, kita harus memotivasi, mengajak mereka, mengajak diskusi supaya timbul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka. Dan ini motivasi ini itu akan kekal gitu. Lebih lama, long term daripada emosi dikasih hukuman kalau nggak ada yang hukum. Nah, contohnya ya Pak Sasa nggak berangkat, jadi nggak berangkat, merdeka kan gitu. Contohnya kayak gitu nggak? Itu contohnya Pak Sasa nggak berangkat, jadi nggak berangkat. Gitu kan? Itu kan bagus ya. Padahal ada Pak Irfan dan Bu Pipit. Atau dikasih imbalan, siapa yang paling baik itu motivasi internal dari intrinsik. Nah itu yang susah, itu yang paling susah, tapi itu yang paling membekas, yang nanti bahkan akan membangun karakteristik budi pekerti anak. Itu yang perlu kita bangun pada anak ini. Oke, ini ada konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Jadi tadi untuk menghindari tadi ya, maksudnya kan ada 3. Tadi yang satu menghindari hukuman, kemudian supaya mendapat penghargaan, terus yang ketiga motivasi internal. Sekarang ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Bedanya apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ada 3 cara ketika kita menangani kasus bermasalah, dengan hukuman, dengan konsekuensi, atau dengan restitusi. Nah, dari ketiga ini mana yang paling baik? Yang paling baik sebenarnya adalah restitusi. Hukuman ini membuat anak jadi tidak nyaman. Gitu. Misalnya ada anak telat, Mas, kamu telat ya, saya hukum. Nah, biasanya guru bidan saya hukum ngambil apa? Saya hukum push up 10 kali, saya hukum keliling lapangan, saya hukum lari. Mas Dina pasti pernah melakukan, saya juga pernah melakukan seperti itu kan sama. Kalau bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah ada sebelumnya, sudah ada peraturannya, sudah ada kita buat dengan anak. Gitu. Jadi bedanya itu konsekuensi ini harus dari anak. Konsekuensi harus dari anak. Kemudian kalau restitusi ini sebenarnya kita tidak menghukum anak, kita mengajar diskusi anak supaya anak nanti bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Belum bisa. Lanjut. Nah ini contohnya, mari kita berlatih membedakan hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mungkin ini pas hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Nah, hukuman apa konsekuensi yang murid diminta? Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Kita cek jawabannya. Potongan gaji. Kalau potongan gaji, ya itu aturan tapi dipaksa. Maksudnya apa bukan? Ya baik. Jadi ya memang salah satunya itu di simulasi itu supaya kita lebih paham, supaya ya menyebar informasinya. Lanjut. Iya, lanjut itu kayak gitu. Oke, dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru, gitu. 1 menghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai memantau, dan 5 sebagai manajer. Nah kira-kira ini kalau saya tanya nih, kira-kira kita lebih cenderung yang mana nih? Yang Pak Andi dulu ya, dulu paling slow. Pak Andi kira-kira jenengan merasa ada di posisi paling mana? Oke, Pak Andi merasa di posisi teman, gitu. Kalau Bu Sarofe, wah, jauh rumah. Mantap. Ya dulu saya jujur deh, saya dulu lebih Bu Vita coba ya. Kayak Bu Vita ini, coba. Ada di pihak paling mana Bu? Ya boleh pilih dari satu boleh. Gak hanya cowok yang pilih lebih pilih dari satu. Saya juga boleh monggo. Teman ada. Pemantau ada. Semua ada ini. Memang situasinya kondisinya. Kalau dulu di teman ini. Kalau Bu Farida. Teman Pak. Hah? Teman, oke. Berarti sudah bagus ya. Jadi ini adalah posisi dari yang paling rendah ke posisi yang paling tinggi. Gitu. Jujur kalau saya pribadi dulu ya sukanya ya. Jadi rendah. Iya, dulu saya seperti itu ya dulu. Jadi, kan ada aturannya, ada konsekuensinya, ada. Nah, sadar. Iya, jadi itu saya sadar. Oke. Posisi kontrol gigi tadi ya. Nah ini ada pernyataan yang biasanya dikeluarkan untuk tadi ada yang ngomong teman, ada yang ngomong sebagai penghukum, ada yang tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan posisi kontrolnya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer. Saya kecewa. Berarti kan nanti anak itu merasa dirinya negatif gitu ya. Anak merasa dirinya negatif. Kamu tidak benar melakukannya. Kamu tidak benar melakukannya. Apakah dia termasuk menghukum, merasa bersalah, teman,
merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, ayo toh, di dalam toh, ayo. Nah itu kira-kira teman, merasa bersalah atau hukuman? Ada yang diberikan dengan membujuk ya kan, dengan membujuk nama ya. Nah ini siapa ini? Kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya anak SD ya kan, atau guru TK. Biasanya kalau dia melakukan sesuatu, kak ibu kasih ini bintang. Kalau kamu mau melakukannya, nah, itu kira-kira yang mana? Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Andi. Nah, kira-kira posisi yang mana Pak? Manager. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira kamu nanti kalau menyelesaikannya bagaimana? Nah, manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira yang mana? Merasa bersalah. Oke, kita cek jawabannya gitu. Kamu yang paling bersalah. Oke, ini jawabannya gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini karena berarti anak itu nanti jadi negatif gitu. Jadi ada diri negatif pada anak ini membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Nah, ini hukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ayo menuju dalam, yuk. Nah biasanya kita kalau membujuk itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ayo kamu dapat stiker enggak tentang hari ini? Nanti kan kalau kamu bisa Bapak kasih stiker, Bapak kasih beng-beng. Nah ya kan. Itu ternyata ada pemantau gitu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini yang paling tinggi manajer. Jadi yang paling tinggi manajer itu berusaha memunculkan motivasi intrinsik anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan dibawa. Jadi kalau jangan kita yang menyelesaikan, bukan kita yang menyelesaikan masalah anak tadi di awal ya kan, bukan kita yang menyelesaikan masalah anak bukan, tapi mari kita mengajak anak untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kira-kira gimana Mas kamu bisa selalu membreng gitu kan? Misalnya ini anak jangan membreng, selalu membreng. Jangan langsung potong ya kan, kayak masa lalu ya, langsung dipotong, itu bahkan waktu kemarin, iya, saya itu ketemu anaknya waktu di itu loh di Gading, bulan Kediri kemarin siapa? Bulan sama Adam, Pak dulu selalu potong dulu Pak, pasti ingat ada sama sebenarnya. Ya cuma mana, nah itu ya, jadi kita mari mengajak anak, nah itu kan gambarnya dia memiliki persepsi negatif pada kita, gitu kan ya. Apa lu? Wah, kayak gitu persepsi negatif itu akan tinggal pada diri anak melakukan seumur hidupnya. Nah, lebih baik kita menggunakan posisi manajer. Mas kalau terlalu panjang, kira-kira solusinya bagaimana? Kita tanya. Ya nanti saya potongkan Pak atau saya gimana? Nah itu kita mengajak membimbing anak ke situ. Oke lanjut. Kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mundur. Nah, kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana Pak Billy? Nah, Pak Billy, monggo. Kira-kira Pak Billy. Boleh ya, Pak Billy dulu. Boleh. Posisi kontrolnya yang mana? Nah, jadi pilih dari Bu. Tadi kan ada 5 posisi kontrol loh. Penghukum, pemberi rasa bersalah atau membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kira-kira dalam kasus ini ya, Bu Wati kira-kira ini dia mengambil posisi sebagai apa? Pak Jenengan? Pemantau. Oke, dari Bu Farid ya monggo.
Teman. Jadi bularas. Yang sudah ngeplak. Teman. Wishlist. Bestie. Kalau kita boleh mendengarkan dari ya nggak apa-apa, mungkin dari Mustafa nggak apa-apa, gue Mustafa nggak apa-apa, monggo boleh. Ini kan namanya kan sedang budaya. Mungkin ya, ini posisinya adalah teman. Dapat dari kita lihat ketika beliau melakukan apa bujukan ya. Bujukan ini berarti posisinya sebagai memberi rasa bersalah. Nah, kalau kita tempatkan sebagai posisi manajer, ketika kita di sini kita sebagai bupati, kira-kira apa nih yang akan kita katakan pada si Vivi dan Natali ini? Sebagai manajer itu berarti mengajak anak untuk mencari solusinya sendiri. Nah, kira-kira bagaimana kata-katanya? Bagaimana? Gue nggak bisa Pak. Bagaimana caranya biar tugasnya ini selesai tepat waktu anak-anak fokus mengerjakan Bu. Kalau kan berarti fokus mengerjakan. Iya boleh bisa. Jadi kita mengajak anak untuk berpikir supaya mereka itu menyelesaikan suatu solusi mereka. Jadi kita beri gambaran kalau mereka melakukan itu nanti udah kemana apa, coba maksudnya apa. Oke, ini posisi kontrol dulu tadi, ya. Oh, ini nggak kurang ya. Saya bacakan saja. Guru berbuat, nah, contohnya kalau menghukum itu gurunya mengganti. Ya. Kalau membuat rasa bersalah, ya, kamu itu seharusnya begini. Ibu kecewa, bapak kurang suka dengan kamu begini. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman itu membuat alasan-alasan sebetulnya, jadi lebih ke membujuk, merayu. Kalau pemantau, dia itu menggunakan hitungan ukuran peraturan pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti itu menjadi anak dapat mendapatkan solusi. Oke, ini nanti bisa kita lakukan saja. Nah ini contoh video tentang posisi menghukum, posisi dan posisi yang lainnya. Mari kita simak. Nah ya tak. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan
wali kelas nih. Yang wali kelas. Maksudnya aku sering begini kok. Makanya besar sekolah. Ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kan tugas ibu. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Jangan berusaha terus. Maaf sekali. Posisi pembuat berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kita Kamu ini. teman ya. Kan Desti. Ini mandi banget. Berbicara dengan nada suara ramah. Untuk menjaga suasana damai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini pasti yang lebih tinggi Bu. Naren,
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang begitu perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan mengatur memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi itu Ibu. Jadi nanti semoga kita bisa semakin meningkatkan posisinya ke posisi kontrol. Kita yang ke-6 masih ada 2, 6 dan 7. Nah, kita akan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau kebajikan prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi ini lebih ke nilai-nilai bersama yang disepakati dari anggota kelas dan peraturan kelas gitu. Tapi memang diawali dari budaya peraturan kelas, nanti dibuat menjadi keyakinan kelas, kemudian nanti akan menimbulkan nilai positif baru budaya positif. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya gini, kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas dengan persiapannya. Memang agak tricky gitu. Jadi pertama kita minta anak untuk membuat peraturan dulu. Ayo kelas kita ini nanti mau saya terapkan ke wali kelas gitu. Jadi nanti wali kelas supaya bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi pertama kan ada papan tulis, kita minta anak membuat, silahkan kita tulis peraturan di kelas kita. Jadi terserah anak mau nulis apa itu terserah. Biarkan anak menulis sesukanya. Oh boleh makan Pak di kelas, boleh tidur Pak, boleh. Dilarang apa. Itu kita biarkan saja mereka. Nah, kemudian baru setelah itu kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, jadi kita negosiasikan supaya kata-kata itu tadi boleh tidur tapi sesuai aturan. Nah, jadi harus ada kalimat positif dari peraturan yang dibuat anak tadi. Nah, setelah sudah menjadi kalimat positif, baru kita gali nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikannya. Contohnya mengembalikan buku di tempatnya, berarti nilainya apa? Tanggung jawab. Dilarang menegur orang lain, berarti menghormati, gitu ya. Terus hadir di sekolah 15 menit atau tidak terlambat, berarti ya menghormati dirinya, berkomitmen. Dilarang melawan kekerasan, keselamatan. Dilarang melarang. Kita ubah menjadi nilai-nilai universal. Bisa dengan nilai-nilai P5 juga bisa, gitu. P5 gotong royong, mandiri, kreatif itu bisa. Yang penting nanti nilai-nilainya ini dalam bentuk nilai-nilai universal. Jadi saling menghargai, menghormati guru, termasuk 29 karakter itu bisa kita jadikan nilai keyakinan. Bersyukur, menghormati, mengagungkan, berdoa itu bisa. Itu bisa kita jadikan menjadi nilai kebajikan. Nah, itu triknya di situ, yaitu susahnya mengajak anak mengubah peraturan menjadi nilai keyakinan ini.
kalau sudah nanti kita minta anak kita kasih stick note gitu ya, kita tempelin di kertas HVS atau kertas manila keyakinan di kelasnya. Jadi usahakan keyakinan kelas itu maksimal antara 5 sampai 7, tidak terlalu banyak gitu. Kalau banyak itu orang lupa. Nah, usahakan 5 sampai 7. Nah, kalau sudah nanti panjenengan buat tanda tangannya. Jadi harus ditandatangani oleh seluruh anggota kelasnya, termasuk oleh wali. Terus ada foto dokumentasinya. Nah, itu yang nanti dijadikan untuk akreditasi itu seperti itu. Oke, jadi ada kok keyakinan kelas yang dibeli itu ada sebenarnya, tapi itu keyakinan jelek ya. Keyakinan kelas itu harus membuat sendiri. Itu nanti banyak lebih besar. Contohnya seperti ini, kalau kemarin saya buat untuk peralatan kelas dulu, terus saya ubah jadi kalimat positif untuk mengajak mereka. Saya pernah maju, kira-kira kalau diubah jadi kalimat positif seperti apa ini kan kayak boleh di situ sama kecil, boleh tidur di kelas. Nah itu anak-anak kita kan anak-anak yang capek ya kan, anak-anak yang capek. Boleh jajan boleh jajan ya silahkan, tapi ada aturannya kan, ya sesuai aturan. Nah itu kita harus mengubah kalimat mereka itu menjadi kalimat positif. Inilah bimbingan kita. Kalau sudah nanti baru keluar nilainya di sini kemarin ini lupa biasa ngomong. Jadi nilainya itu kita tempelkan ke keyakinan kelas itu. Nanti, nah baru kalau ada yang sama saling menghargai, nah kita jadikan satu. Jadi kita seleksi supaya tidak terlalu banyak. Ini kan ini sama ya, jadi satu lagi. Jadi nanti tinggal 5 atau 7 saja keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut. Jangan lupa nanti ditandatangani, terus harus ada dokumentasinya gitu dalam bentuk foto. Ini nanti akan saya tugaskan ke wali kelas. Mungkin, nanti kalau pas jam perwalinya. Ya. Kemarin itu saya coba itu 2 jam itu ternyata bukan baik. Mungkin nanti bisa bertahap perwalian terusnya gitu. Jadi nggak harus satu kali harus jadi enggak gitu. Jadi bisa bertahap. Ya kalau bisa nanti gitu. Jadi ada sticky note-nya, terus di sini ada foto jenengan sama anaknya tadi, terus ada tanda tangannya gitu. Jadi nilai keyakinannya, terus fotonya, dan yang terakhir itu tanda tangannya, termasuk wali kelas tanda tangan situ. Nah itu keyakinan kelas. Oke, itu terus kemudian kita masih yang terakhir ada segitiga restitusi ini tadi. Cara yang manajer tadi itu adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3, satu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu menstabilkan supaya anak itu nggak takut dulu, nggak minder dulu, mentalnya nggak minder dulu gitu. Tidak apa-apa salah, ya. Bapak juga pernah kayak gitu ya. Semua orang juga sama melakukan kesalahan, semua melakukan itu kan gitu. Jadi intinya tuh kita stabilkan dulu identitas anak supaya nggak takut kalau dipanggil gurunya atau misalnya ada anaknya yang merokok, nah ya terus ya namanya masa-masa kalian memang seperti itu mas ya, maka coba-coba kayak gitu. Salah satu contoh menstabilkan identitas seperti itu gitu. Kemudian validasi tindakan, oke. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu boleh berbangga melakukan kesalahan itu karena kesalahannya itu gak lebih buruk lagi gitu loh. Kesalahannya kamu, misalnya kamu pukul temanmu karena kamu melindungi diri. Oh iya, kamu melindungi diri itu kan tindakan kesalahan yang validasi dulu. Oh kamu mempertahankan dirimu, kamu mencoba melindungi hal yang berharga untuk dirimu gitu. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan mereka. Keyakinanmu kamu melakukan itu kenapa? Alasannya kenapa? Nilai-nilai yang kamu percayai kenapa kamu sampai melakukan itu apa? Cita-citamu di masa depan kamu itu ingin jadi orang seperti apa? Terus akibatnya kalau kamu melakukan hal ini nanti kedepannya bagaimana? Kita ajak anak itu untuk berpikir tentang tindakan mereka. Itu 3 restitusi ini. Kemarin saya sudah melakukan salah satunya ini adalah Mas Divan. Jadi waktu saya ini kasus nyata nih, waktu di pembelajaran itu dia itu hina Faris. Nah ini yang anaknya 8 tahun di Faris. Jadi Faris itu kan di pojok sering dihina, dalam kayak gitu kan. Ini tak panggil anaknya kemarin. Saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Nah ini prosesnya itu saya kan melakukan validasi dulu,
keyakinan setelah saya kulik lebih dalam, ternyata dia itu namanya apa? Bercanda. Dan bayangkan dia melakukan itu karena ingin mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Jadi ada kebutuhan kesenangan yang dia nggak terpenuhi gitu loh. Jadi ada nilai kebutuhan kesenangan yang dia tidak terpenuhi dari sini. Berarti kan tugas kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, masuk itu. Nah, kebetulan lagi lucunya lagi nih kasih saya. Cita-citanya si Dewan ini adalah menjadi dokter. Iya, cita-citanya itu menjadi dokter. Langsung saya arah dulu. Kalau dokter itu kan harusnya menyembuhkan orang yang sakit, bukan malah menyanyikan yang gitu. Saya arahkan ke situ. Dan ini tuh harusnya bertahap nih. Maksudnya tidak bisa satu kali selesai itu nggak bisa. Kemarin saya lihat itu Mas Dewan ini sudah enggak bully. Tapi teman-temannya yang lain itu masih melakukan itu. Jadi ini harus kerjasama guru dengan kelas ya silakan. Jadi kalau kita melihat anak kita, mari kita lakukan itu ya. Jadi saya minta dia untuk melakukan jadi dia sudah ya Pak, saya akan minta maaf kepada Mas Faris. Dan kemarin saya amati selama 1 minggu itu nggak ada itu nih gejolak dengan Faris. Tapi Faris malah gantian sama Hamid. Iya, di hari pagi sama Hamid. Terus sama siapa yang pojok sini itu Ikram sama Afra itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Stefan sehat? Nah, alhamdulillah. Sudah sholat tapi belum? Oh, sudah sholat, alhamdulillah. Oke. Stefan, kira-kira tahu nggak tadi kenapa dipanggil Pak ke sini? Oh, tidak tahu ya. Jadi Bapak terangkan ya Mas Stefan. Jadi kemarin waktu kita pembelajaran di kelas, waktu pembelajaran di kemarin masih ingat ya. Itu kan Mas Faris nangis, ya kan? Mas Faris nangis, kemudian akhirnya Mas Faris Bapak tanya nih, ternyata Mas Faris dia menceritakan kalau kamu membelinya ya. Bisa diceritakan Mas, kemarin kejadiannya seperti apa toh? Kok sampai Mas Faris menangis, kejadiannya kemarin seperti apa? Jadi ini Pak, saya cuma bercanda. Ya, bercandanya bagaimana kemarin itu? Mengajak pindah kelas Pak. Oh gitu. Jadi Mas Faris kamu ejek pindah kelas gitu. Padahal Mas Farisnya sukanya di kelas 8B. Kira-kira kamu ejeknya kenapa itu? Cuma bercanda. Oh, cuman bercanda. Oke. Jadi iya sih ya, namanya kita kan namanya teman ya, kita mesti sering bercanda sih. Bapak ya juga sering kok bercanda dengan temannya, baik dengan teman-teman guru. Bercanda itu wajar ya. Bercanda itu hal yang lumrah. Masa orang bersosialisasi nggak pernah bercanda? Jadi otomatis kita sering bercanda nih. Nah, kita kadang candaan kita itu bisa jadi apa ya? Hal yang berbeda sama teman yang lain ya. Candaan kita itu mungkin kita kan jadi hal yang bukan hal candaan untuk teman kita, gitu kan? Jadi candaan kita itu malah menyakiti teman kita. Berarti kan kamu katakan kamu bercanda ya, tapi Mas Faris sampai nangis. Berarti kan Mas Faris menganggapnya itu bukan sebagai bercanda, ya enggak? Kira-kira kayak gitu tadi itu merugikan siapa saja? Candaanmu seperti tadi merugikan siapa? Semuanya siapa aja? Saya. Kamu. Faris. Faris ruginya apa? Ya, terejek. Iya, terejek. Terus yang diterejek dia nangis. Habis nangis dia marah. Ya kan malu ya, dia sampai gebrak meja kan. Sedangkan kalau kamu ruginya apa? Ya, karena mengejek orang. Iya, mengejek orang terus di kayak gini toh ya kan, di sidang dipanggil gitu Pak Guru kayak gini. Nah ini kan ya merugikan kedua belah pihak nih. Terus menurut kamu nih Mbak nih, kira-kira nih hal yang kamu lakukan itu menurutmu ya, menurutmu sendiri nih, hal yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Pak. Salahnya bagaimana? Bisa dijelaskan nggak? Membuli orang. Membuli orang. Kalau berarti kalau kita membeli orang senanya itu nilai apa nih? Peraturan atau nilai apa yang sudah kita langgar? Membuli teman. Membeli teman, terus tidak menghargai teman. Membeli teman nggak kayak gitu?
Enggak, berarti kan tidak menghargai teman, tidak memerhati teman. Kalau kamu bersosialisasi dengan teman ya, kamu kira-kira pengen dihormati sama temanmu enggak? Iya toh. Parfik juga sama, kalau Parfik bersosialisasi dengan teman Pak Rofik itu kan mesti Parfik juga ingin dihormati sama temannya Parfik. Enggak mungkin toh kita berteman pengennya dihinakan, enggak mungkin. Coba kamu tempatkan dirimu di posisi Mas Faris nih ya. Kira-kira kamu kasihan nggak sama Mas Faris? Nah, kasihan kamu, bener kan? Jadi dengan kamu memberi temanmu, walaupun kamu candaan nih ya, kamu candaan, untukmu sih candaan, tapi untuk Mas Faris jadi iya jadi ejekan. Dia jadi perasaannya bagaimana Mas Faris? Sedih ya. Padahal kalau kamu mengejek perasaanmu standar. Iya, nah gitu kan, Mas kamu senang, tapi Mas Faris sedih. Nah, kayak gitu kira-kira hal itu bisa kita kamu senang karena bercanda, tapi Mas Faris sedih. Itu kira-kira hal itu boleh dilakukan terus atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa kita tidak boleh berbuat itu pada teman kita? Kenapa? bisa mentalnya rusak. Ya, mentalnya rusak. Terus yang lagi sakit hati. Terus banyak pikiran ya, lo bisa stres kan ya. Kira-kira nih langkah apa yang akan kamu lakukan? Karena sudah terjadi kan ya, sudah terjadi kan. Langkah apa yang bisa kamu lakukan terhadap hal yang sudah kamu lakukan itu? Tidak mengulangi Lagi. Terus menghindari perbuatan jelek, menjadi perbuatan jelek itu tadi. Terus meminta maaf. Yeps, betul ya, minta maaf. Nah, kalau kita punya salah kan kita harus minta maaf. Karena kalau salah itu kalau kita bawa kan sampai hari akhir, ya enggak? Sampai kalau teman kita belum maafkan itu ya nanti sampai hari akhir akan melekat gitu loh dosanya pada kita. Jadi ini Mas Ivan mau ya minta maaf sama Mas Faris ya, tenang serius. Iya, harus mau minta maaf. Kita kalau salah ya harus mau mengaku. Kira-kira nanti kalau betul Mas Ivan pengen jadi apa? Oh, iya. Dokter itu satu industri itu. Yang paling penting dokter itu apa? Harus punya kasih sayang. Dokter itu ada sumpahnya loh ya, sumpah kedokteran. Jadi ada sebelum kamu diangkat jadi dokter itu ada sumpah kedokteran. Jadi kamu akan menolong siapa saja dalam keadaan bagaimana saja. Itu namanya sumpah dokter itu ada. Nah, jadi kalau kamu ingin jadi dokter ya kan di masa depan kamu ingin jadi dokter tenaga kesehatan kan menolongi orang-orang yang sakit kan. Bukan malah buat orang jadi sakit kan. Nah itu kan kalau kamu pengen jadi dokter kan langkahnya kamu harus jadi orang yang menolong ya kan, bukan malah menjadi orang yang menyakiti itu paham. Ada yang ingin diutarakan? Enggak, oke. Itu ya insya Allah demikian untuk diskusi kali ini dengan Pak Rofik ya. Semoga nanti Mas Devan bisa mengambil manfaat dari diskusi ini. Pak Rofik juga sama, Pak Rofik juga akan mengambil manfaat dari diskusi ini. Coba cukupi. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu insya Allah itu hasil apa destinasi kali ini Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Saya ingin melamar refleksi dulu ya. Mohon refleksi pembelajaran. Nanti aja nih, tapi refleksinya nanti ya. Ini kita dulu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat yang barokah untuk diri kita pribadi maupun sekolah kita atau negara kita. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu Pak Joko sebentar. Mestinya kan oke, alhamdulillah jazakumullah khairan atas pemateri tadi yaitu disiplin sudah dipaparkan banyak sekali. Sebelum ditutup, insya Allah ada doa berkah dari Pak Joko. Waktu debat dipersilakan.
dengan beberapa penyiaran yang juga acara pada sore hari ini mari kita bersama-sama semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah untuk hari ini tadi saya senang sekali mendapatkan ilmu yang baru dari Bapak Rafiq ya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya buat semua guru di NHKS ini. Semoga ilmunya bisa diterapkan oleh siswa dan sampai ini semakin maju. Alhamdulillah. Tadi di dalam penyampaian diseminasi sangat bermanfaat bagi guru-guru semuanya, menambah manfaat, menambah wawasan sehingga bisa menghadapi murid dengan lebih baik lagi. Harapannya ya akan ada lanjutan untuk diseminasi untuk materi-materi yang lainnya. Setelah itu, alhamdulillah jazakallahu. Assalamualaikum. Jadi perasaan saya selama mengikuti diseminasi ini dengan tema disiplin positif benar-benar menyentuh aspek penting dalam pendidikan, yaitu bagaimana kita sebagai pendidik bisa membentuk lingkungan belajar yang lebih positif lagi tanpa harus mengandalkan hukuman. Gitu. Kemudian untuk apa aja yang saya dapatkan di acara ini, setelah mengikuti acara ini mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana penerapan disiplin positif dan strategi untuk memperbaiki dinamika yang ada di kelas, terutama di pelajaran saya sendiri. Nah, harapan kedepannya saya ya berharap agar mungkin lebih banyak guru dapat menerapkan pendekatan disiplin positif yang sudah diterangkan oleh Pak Rafiq tadi. Diseminasi yang barusan langsung itu sangat bagus sekali, membuat guru bersemangat lagi, suasana baru lagi, guru bisa menerapkan disiplin positif kepada murid-murid dan juga guru-guru bisa memperbaiki dirinya.